Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimana berada. Alhamdulillah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali bersama Nada Robita yang Jundu Channel pada program kisah-kisah teladan atau kisah lainnya. Tetapi pada kali ini Ana akan membawakan video tentang Syirah Nabawiyah, yaitu lebih tepatnya kita akan mengulang masa lalu agar lebih tepatnya kita mengetahui letak strategis dunia Arab dan suku-sukunya. Itu bisa tersebar di Makkah, Madinah dan lain-lainnya. Itu tersebab seperti apa dan apa alasan kita untuk membahas hal ini, dan ini tentunya menarik sekali. Jadi kita mengetahui sejarah-sejarah yang terjadi, kenapa terjadi banyak suku-suku dan kabilah-kabilah di masa lalu itu, tentunya di zaman Nabi Muhammad SAW. Sahabat Jundu, kalau kita membahas Sirah Nabawiyah, sebenarnya kita pelajari bukan cuma kisah hidup Nabi Muhammad SAW. Lebih dari itu, Sirah adalah gambaran besar tentang misi agung yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari menyembah sesama makhluk menuju menyembah Allah SWT. Agar misi besar ini benar-benar bisa kita pahami dengan utuh, kita perlu melihat kondisi dunia sebelum Islam datang. Mulai dari latar belakang masyarakat Arab hingga situasi dan keadaan Jazirah Arab saat Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul. Karena itu penting bagi kita untuk mengenal siapa sebenarnya bangsa Arab, bagaimana kondisi wilayahnya, dan bagaimana peran strategis Jazirah Arab dalam sejarah dunia. Kata Arab sendiri sebenarnya menggambarkan wilayah padang pasir, tanah yang gersang, kering, dan minim air serta tumbuhan. Nah, sejak zaman dahulu sahabat Jundu, istilah Arab itu digunakan untuk menyebut Jazirah Arab, sekaligus bangsa yang tinggal dan menjadikannya sebagai tanah air. Secara geografis, Jazirah Arab ini memiliki batas-batas yang jelas. Di sebelah barat itu berbatasan dengan Laut Merah, dan di semenanjung Sinai. Di timur itu ada perbatasan dengan Teluk Arab, dan sebagian wilayah Irak Selatan tuh. Nah, di selatan perbatasan itu dengan Laut Arab yang berhubungan dengan Samudra Hindia. Nah, sementara di utara perbatasan dengan wilayah Syam dan sebagian Irak. Luas wilayahnya sendiri diperkirakan mencapai lebih dari 1 juta mil persegi. Luas banget kan? Yang menarik, Jazirah Arab memiliki posisi yang sangat strategis, dan sisi internal wilayah ini dikelilingi oleh padang pasir dan gurun pasir yang luas. Kondisi ini menjadikannya seperti benteng alami yang sangat kuat, sehingga sulit dijajah oleh bangsa asing. Karena itulah penduduk Jazirah Arab ini sejak dulu hidup relatif bebas dan merdeka, meskipun mereka bertetangga langsung dengan dua imperium besar dunia saat itu. Sahabat Jundu, selain sulit dijajah, Jazirah Arab ini juga menjadi penghubung penting dunia lama. Letaknya berada di antara 3 benua besar, Asia, Afrika, dan Eropa. Dan dari barat laut, Jazirah Arab juga menjadi pintu menuju Afrika. Dari timur laut menjadi jalur ke Eropa, dan dari arah timur menjadi pintu masuk menuju Asia Tengah. Tidak heran jika jalur darat dan laut di sekitar Jazirah Arab ini selalu ramai. Banyak kapal dan kafilah dagang tuh singgah di wilayah ini. Akibatnya, bagian utara dan selatan Jazirah Arab tuh berkembang menjadi pusat pertemuan berbagai bangsa, tempat bertukarnya perdagangan, budaya, peradaban, agama, dan seni, dan banyak lain lagi. Sahabat Jundu, para sejarawan kemudian membagi bangsa Arab ini berdasarkan asal-usul keturunan mereka menjadi 3 kelompok besar. Ini sebenarnya pernah dibahas ya di video sebelumnya. Pertama, Arab Badiyah, yaitu Arab yang kuno yang telah punah. Bahkan informasi tentang mereka itu sangat terbatas. Contohnya seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Sam, kaum Judais, dan Imlaq. Itu udah nggak ada lagi. Nah, yang kedua ada Arab Aribah, yaitu bangsa Arab asli yang berasal dari keturunan Ya'rib bin Yasrub bin Qatan. Kelompok ini juga dikenal dengan sebutan Arab Qotania. Yang ketiga adalah Arab Musta'ribah, yaitu bangsa Arab yang berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Mereka nih dikenal juga dengan sebutan Arab Adnaniyah, dan dari kelompok inilah Rasulullah SAW berasal. Kemudian sahabat Jundu, kita bahas tentang asal-usul Arab Aribah dan persebaran kabilahnya. Sahabat Jundu, Arab Aribah atau dikenal dengan disebut juga sebagai kaum Qatan berasal dari satu wilayah yang sangat penting dalam sejarah Arab, yaitu negeri Yaman. Dari sinilah kemudian lahir banyak kabilah-kabilah besar dan marga-marga yang tersebar di berbagai wilayah. Dari sekian banyak kabilah keturunan Qatan, ada 2 kabilah utama yang paling terkenal. Yang pertama adalah kabilah Himyar, yang kedua adalah kabilah Kahlan.
Kabilah Himyar dan kabilah Kahlan, ini kita bahas satu-satu. Kabilah Himyar memiliki beberapa anak kabilah yang terkenal di antara yaitu Zaid al-Jumhur, Qudaa, dan Sakasi. Nah, sedangkan kabilah Kahlan melahirkan banyak marga juga tuh besar yang namanya sangat dikenal dalam sejarah Arab, seperti Hamadan, Anwar, Tayyi, Majaz, Kindah, Lakham, Juzam, Az, Aus, dan Khazraj. Bahkan dari keturunan Kahlan juga muncul keluarga Jafnah yang kelak ini menjadi raja-raja di wilayah Syam. Kemudian sahabat Junda, ada pertanyaan, mengapa banyak kabilah Kahlan meninggalkan Yaman? Seiring berjalannya waktu, banyak warga dari kabilah Kahlan yang akhirnya meninggalkan Yaman dan menyebar di berbagai penjuru Jazirah Arab. Ada beberapa sebab yang disebutkan oleh para sejarawan. Sebagian mengatakan perpindahan ini terjadi menjelang atau setelah banjir besar yang melanda Yaman. Jadi Yaman dulu tuh pernah banjir besar juga. Ada juga yang menyebutkan faktor ekonomi dan politik. Nah, ini biasa ya dalam sebuah wilayah. Seperti melemahnya perdagangan, ya, perdagangan darat tentunya akibat tekanan bangsa Romawi. Waktu itu Romawi berkuasa, serta dikuasai jalur perdagangan laut oleh mereka. Selain itu, persaingan internal antara marga Kahlan dan Himyar juga ikut mendorong hijrahnya kabilah Kahlan. Berantem nih. Faktanya, kabilah Himyar tetap bertahan di Yaman. Sementara banyak kabilah Kahlan memilih pergi dan membangun kehidupan baru di tempat lain. Jadi karena bentrok juga nih, Himyar dan Kahlan, ya Himyar yang menang lah bahasanya. Sahabat Jundu, dari kabilah Himyar dan Kahlan ini muncul 4 kabilah besar. Para sejarawan membagi kabilah Kahlan yang meninggalkan Yaman ke dalam 4 kelompok besar, yaitu kabilah Az. Kabilah Az ini meninggalkan Yaman dengan mengikuti nasihat tokoh mereka, Imran bin Amr Muzaikiyah. Mereka ini nih berpindah-pindah mengirim para pemandu, lalu bergerak ke arah utara dan timur. Sebagian dari Az yaitu keturunan Sa'labah bin Amr. Awalnya tinggal di wilayah Hijaz. Dari keturunan inilah muncul Aus dan Khazraj, dua kabilah besar yang kemudian menetap di Madinah dan memiliki peran penting dalam sejarah Islam. Ada juga cabang Az yang dikenal sebagai Khuza'ah yang akhirnya menetap di sekitar Makkah dan sempat menguasai tanah suci, menggantikan suku Jurhum. Sementara itu, Imran bin Amr sendiri menetap di Oman bersama keturunannya yang dikenal sebagai Azad Oman. Cabang Azad lainnya tinggal di wilayah Tuhama dan dikenal dengan nama Az Sanu'ah. Adapun Jafna bin Amr, salah satu keturunan Az, pergi ke wilayah Syam. Dari keturunannya lahirlah para raja Al-Ghassasinah yang namanya diambil dari sebutan mata air bernama Ghassan. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Kemudian ada namanya kabilah Lakham dan Juzam. Yang kedua nih ya, kabilah Lakham dan Juzam ini bergerak ke wilayah timur dan utara Jazirah Arab. Dari kabilah Lakham lahir seorang tokoh bernama Nasr bin Rabi'ah yang kelak menjadi nenek moyang para raja Al-Manazirah di Hirah. Kemudian yang ketiga, kabilah Bani Tayyi. Bani Tayyi ini bergerak ke arah utara hingga menetap di sekitar 2 gunung besar yaitu Aja dan Salma. Karena lama menetap di sana, nah kedua gunung ini kemudian dikenal dengan sebutan Gunung Tayyi. Nah inilah dasar ada namanya Gunung Tayyi, ya. Kemudian yang keempat adalah kabilah Kindah. Kabilah Kindah ini awalnya singgah di Bahrain, lalu pindah ke Hadramut. Setelah itu mereka menetap di wilayah Najd. Di sana mereka sempat membangun sebuah pemerintahan besar yang cukup disegani. Namun sayangnya kekuasaan itu runtuh dan cepat tidak meninggalkan banyak jejak. Sayang sekali ya. Sahabat Jundu, selain itu ada pula kabilah Qudaa yang penisbatannya masih diperselisihkan apakah termasuk Himyar atau bukan. Yang jelas, mereka juga meninggalkan Yaman dan menetap di wilayah pedalaman As-Samawah di sekitar perbatasan Irak. Sahabat Jundu, sekarang kita masuk ke pembahasan Arab Musta'ribah, yaitu bangsa Arab yang nenek moyangnya berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berasal dari wilayah Irak, tepatnya dari sebuah kota bernama Ur yang terletak di dekat sungai Efrat, tidak jauh dari Kufah. Para ahli sejarah dan arkeolog banyak bukti tentang kota ini, termasuk kondisi sosial dan keagamaan masyarakatnya, serta latar belakang keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian sahabat Jundu, dari kota Ur, Nabi Ibrahim hijrah ke daerah Haran, lalu melanjutkan perjalanan ke Palestina yang kemudian menjadi pusat dakwah beliau. Dalam perjalanannya, Nabi Ibrahim juga pernah mengunjungi Mesir. Di Mesir inilah terjadi peristiwa penting. Penguasa Mesir saat itu yang dikenal dengan sebutan Namrud
berniat buruk kepada istri Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Siti Sarah. Namun Allah Subhanahu wa taala menggagalkan niat jahat tersebut. Namrud akhirnya menyadari kemuliaan Sarah, lalu menyerahkan seorang wanita bernama Hajar untuk menjadi pelayannya. Siti Hajar kemudian dinikahkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dari pernikahan inilah Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, Allah menganugerahkan seorang anak bernama Nabi Ismail alaihissalam. Ini ada kisah tersendiri ya, ini luar biasa Masya Allah. Nanti next anak akan bahas tentang kisah Nabi Ibrahim. Kemudian kita lanjut sahabat jendu. Namun setelah kelahiran Nabi Ismail alaihissalam, timbul rasa cemburu dalam Siti Sarah. Atas kehendak Allah SWT, Nabi Ibrahim pun membawa Siti Hajar dan bayi Ismail ke wilayah Hijaz, tepatnya ke sebuah lembah yang sangat tandus di sekitar Baitullah yang kelak dikenal sebagai kota Makkah. Saat itu Makkah benar-benar kosong, gak ada penduduk, tidak ada air, dan tidak ada sumber kehidupan. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar dan Ismail hanya dengan sedikit bekal kurma dan air, lalu kembali ke Palestina beberapa hari kemudian. Beberapa hari kemudian bekal itu habislah. Di tengah kondisi yang sangat sulit, Allah menurunkan pertolongannya dengan memancarkan air Zam-Zam yang menjadi sumber kehidupan bagi Siti Hajar dan Ismail alaihissalam. Sampai sekarang nih ya pasti ada tuh air Zam-Zam. Kisah ini tentu sudah sangat kita kenal ya, kisah Nabi Ismail alaihissalam itu memancarkan air Zam-Zam. Kita lanjut dengan sejarah ini ya sahabat junduk. Setelah itu datanglah sebuah kabilah dari Yaman, yaitu Jurhum, yang meminta izin kepada Siti Hajar untuk menetap di sekitar Mekah. Dengan izin beliau, kabilah Jurhum pun tinggal di sana. Sejak saat itulah Makkah mulai dihuni dan berkembang. Nabi Ibrahim beberapa kali datang ke Makkah untuk menengok keluarganya yang tinggalkannya. Salah satu peristiwa paling besar yang terjadi dalam kunjungan ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan perintah menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ya Rabb. Dengan penuh ketaatan, Nabi Ibrahim dan Ismail sama-sama berserah diri kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum penyembelihan terjadi, Allah menggantikannya dengan seekor sembelihan besar, yaitu kambing ya. Peristiwa ini menjadi salah satu ujian keimanan terbesar dalam sejarah manusia. Dan ini dikenal dengan ada Idul Adha ya, kurban, potong kurban. Sahabat junduk, ketika Ismail beranjak dewasa, ia belajar bahasa Arab dari kabilah Jurhum. Karena akhlaknya yang baik, mereka pun menikahkannya dengan seorang wanita dari kabilah tersebut. Setelah ibu Ismail, Siti Hajar wafat, Nabi Ibrahim alaihissalam datang kembali ke Mekah. Dalam salah satu kunjungannya itu, beliau mendapati istri pertama Ismail mengeluhkan kehidupan mereka. Nabi Ibrahim pun menyampaikan pesan agar Nabi Ismail alaihissalam mengganti palang pintu rumahnya, yang dipahami Nabi Ismail alaihissalam sebagai isyarat untuk menceraikan istrinya. Nabi Ismail kemudian menikah lagi dengan wanita yang lebih baik akhlaknya, yaitu putri dari Madad bin Amr, salah satu tokoh kabilah Jurhum. Dalam kunjungan berikutnya, Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya bertemu kembali dengan Nabi Ismail alaihissalam. Disinilah mereka bersama-sama membangun Ka'bah dan meninggikan pondasinya. Setelah itu, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyeru manusia agar melaksanakan haji. Nah, sampai sekarang itu ya, haji yang kita kenal. Sahabat junduk, dari pernikahan Nabi Ismail AS dengan putri Madad, Allah menganugerahkan 12 orang anak, ya 12 orang anak laki-laki. Nah, dari mereka lah lahir 12 kabilah besar Arab Musta'ribah. Awalnya, mereka menetap di Mekah dan hidup dari perdagangan, terutama jalur dagang antara Yaman, Syam, dan Mesir. Seiring waktu, kabilah-kabilah ini menyebar ke berbagai wilayah Jazirah Arab, bahkan hingga keluar jazirah. Namun yang paling bertahan dan dikenal adalah keturunan Nabit dan Qaidar. Sahabat junduk, ini menarik nih. Keturunan Nabit membangun peradaban yang dikenal sebagai kaum Anbad yang berkembang pesat di wilayah utara Hijaz. Mereka memiliki pemerintahan yang kuat dengan ibu kota bernama Al-Batrah, hingga akhirnya ditaklukkan oleh Romawi. Sebagai sejarah berpendapat bahwa Raja-Raja Ghassan dan bahkan kaum Ansor, Aus dan Khazraj ya, berasal dari keturunan Ismail, bukan dari Qatan. Imam Al-Bukhari cenderung mengambil pendapat ini. Sementara Imam Ibnu Hajar memiliki pandangan yang berbeda. Ya namanya pandangan ya boleh-boleh aja kan, beda atau sama. Sahabat junduk di mana berada, keturunan Qaidar bin Ismail tetap menetap di Mekah dan berkembang biak di sana. Dari mereka lah lahir Adnan dan anak-anaknya Ma'ad. Dari Adnan inilah orang-orang Arab Adnaniyah menisbatkan garis keturunan mereka.
Adnan sendiri adalah kakek ke-21 dalam silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa riwayat disebutkan, ketika Rasulullah SAW menyebutkan nasab beliau dan sampai pada Adnan, beliau berhenti sampai di situ dan tidak melanjutkan silsilah di atasnya. Sebagian ulama menjelaskan bahwa silsilah di atas Adnan memang diperselisihkan, meskipun ada juga pendapat yang menyatakan bahwa antara Adnan dan Nabi Ibrahim terdapat sekitar 40 generasi. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Dari Ma'ad lahir keturunan bernama Nizar, dan dari Nizar inilah muncul 4 kabilah besar, yaitu Iyad, Anwar, Rabi'ah, dan Mudar. Di antara keempat, Rabi'ah dan Mudar adalah yang paling besar dan paling banyak cabangnya. Dan dari kabilah Rabi'ah lahir suku-suku terkenal seperti Abdul Qais, Bakr, Taglib, Hanifah, dan lainnya. Sedangkan dari kabilah Mudar lahir 12 kelompok besar. Yang pertama Qais Ailan, dan yang kedua keturunan Ilyas bin Mudar. Dari Qais Ailan muncul lagi tuh kabilah-kabilah besar seperti Bani Sulaim, Hawazin, dan Ghatafan. Nah, dari Ghatafan kemudian lahir lagi Abs, Zubyan, Ashja, dan Ghani. Sementara dari Ilyas bin Mudar lahir kabilah besar seperti Tamim, Huzail, Bani Asad, dan Kinanah. Dan dari kabilah Kinanah ini muncul lagi kabilah apa? Kabilah Quraisy, keturunan Fihr bin Malik. Dahsyat, luar biasa, insyaallah. Quraisy dan Bani Hashim, kabilah Quraisy terjadi menjadi beberapa marga besar. Di antaranya Jum'ah, Sahm, Adi, Makhzum, Taim, Zahra, serta keturunan Qusay bin Kilab. Nah, dari Qusay lahir lagi beberapa keluarga penting. Salah satunya Abdul Manaf. Dari Abdul Manaf lahir lagi 4 anak, namanya Abdul Syam, Naufal, Al-Muttalib, dan Hashim. Dan dari keturunan Hashim ini Allah memilih Muhammad bin Abdullah SAW, Rasul terakhir. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah memilih Ismail dari keturunan Ibrahim, lalu memilih Kinanah dari keturunan Ismail, memilih Quraisy dari keturunan Kinanah, memilih Bani Hashim dari keturunan Quraisy, dan akhirnya memilih beliau dari Bani Hashim. Ini menunjukkan bahwa nasab Nabi Muhammad SAW adalah nasab yang paling mulia. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Kemudian sahabat Jundu, setelah keturunan Adnan semakin banyak, mereka pun menyebar ke berbagai wilayah Jazirah Arab, mencari daerah yang subur dan memiliki sumber air. Sebagian kabilah seperti Abdul Qais, Bakr, dan Tamim itu menetap di wilayah Bahrain, yang sekarang dikenal sebagai daerah Ahsa di Saudi Arabia sebagian timur ya. Kemudian Bani Hanifah menetap di wilayah Yamamah. Kemudian Bakr bin Wail tersebar luas dari Yamamah, Bahrain hingga ke perbatasan Irak. Kemudian ada Taglib. Taglib ini menetap di sekitar Sungai Efrat. Kemudian ada Bani Tamim tinggal di wilayah pedalaman Basrah. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Bani Sulaim menetap di sekitar Madinah. Saqif tinggal di Taif. Hawazin berada di timur Mekah. Kemudian Bani Asad menetap di wilayah antara Taimah dan Kufah. Sedangkan Zubyan tinggal di sekitar Taimah menuju arah Hauran. Di wilayah Tihama masih tersisa beberapa marga Kinanah. Sementara di Makkah tinggal kabilah Quraisy. Udah abizah, udah tinggal Quraisy doang, dah nggak ada lagi. Sahabat Jundu, pada awalnya Quraisy hidup terpencar dan belum memiliki persatuan yang kuat. Hingga akhirnya muncul seorang tokoh besar bernama Qusay bin Kilab. Nih tokohnya. Dialah orang pertama yang berhasil menyatukan Quraisy, membentuk satu komunitas yang solid, dan mengangkat martabat mereka di Jazirah Arab. Dari sinilah kelak Allah mempersiapkan lingkungan terbaik bagi lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Sahabat Jundu, sampai di sini dulu kisah tentang asal-usul bangsa Arab dan bagaimana Allah menyiapkan lingkungan terbaik untuk lahirnya Rasulullah SAW. Namun, cerita ini belum selesai, sahabat Jundu. Justru setelah Quraisy bersatu, akan muncul peristiwa-peristiwa besar yang mengubah arah sejarah dunia. Di sini kita baru melihat fondasi awal dari sejarah besar ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana kehidupan Quraisy setelah mereka bersatu? Dan bagaimana kondisi Mekah menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW? Jawabannya ada di lanjutan kisah berikutnya. Bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan terupdate-nya. Ana dari Robi, salam Jun Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.